Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelumnya makhluk hidup, anak-anak sudah tahu kan apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup sudah tahu ya makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Makhluk hidup itu bernapas dengan bernapas untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan oksigen. Nah, sekarang selain bernapas, makhluk hidup itu juga bergerak. Bergerak itu apa? Berarti berpindah tempat. Bisa dari sini ke sana, jalan ke sini, lari ke sini, itu namanya bergerak. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak untuk apa? Untuk melangsungkan hidupnya, yaitu agar tidak punah. Itu namanya berkembang biak. Selanjutnya tumbuh. Manusia itu tumbuh dan berkembang itu juga membutuhkan makanan. Nah, kalau tumbuh di sini dari kecil menjadi besar itu namanya tumbuh. Nah, sekarang makan itu makhluk hidup itu juga memerlukan makanan untuk apa tadi? Untuk tumbuh dan berkembang biak. Sekarang yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Baiklah, sekarang contoh dari makhluk hidup, contoh dari hewan. Yang pertama itu bisa hewan kupu-kupu. Nah, dilihat ya, ini hewannya kupu-kupu. Nah, itu contohnya hewan kupu-kupu. Sekarang sebelumnya bagaimana kalau kita menyanyi dulu anak-anak? Dilihat ya ini. Nah, kita menyanyi tentang kupu-kupu yang lucu. Coba dengarkan lagu berikut ini. Diikutin ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang kembang, Nah, seperti itu ya lagunya. Nanti bisa belajar sendiri, cari-cari di YouTube atau yang lainnya ya. Sekarang dari lagu ini coba diperhatikan, ada kata kupu. Ya, yang yang pertama itu dicetak tebal ya anak-anak. Nah, maksudnya dari sini yang dicetak tebal itu nanti dibaca dengan ketukan panjang. Misalnya kupu-kupu yang lucu. Nah, itu kalau yang tebal-tebal itu nanti dibaca dengan ketukan panjang ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, selanjutnya yaitu sekarang ini. Coba, pernahkah kalian bertamasya ke kebun binatang? Pasti sudah pernah ya anak-anak bertamasya ke kebun binatang. Nah, sekarang contohnya di kebun binatang itu ada pengunjung 1350. Nah, itu nanti dibacanya 1350. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat.
Kalau dulu di kelas 2 kalian belajar nilai tempat puluhan, ratusan, sekarang di kelas 3 kita belajar nilai tempat ribuan. Nah, dilihat ya, ini tadi ada angka 1, 3, 5, 0. Nah, angka 1 itu menempati tempat ribuan, angka 3 menempati tempat ratusan, dan angka 5 menempati tempat puluhan, dan yang terakhir angka 0 menempati tempat satuan. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang coba nanti ini dibaca, kemudian disebutkan nilai tempatnya ya. Ada 3 soal, nanti bisa dipelajari di rumah, dikerjakan di rumah, oke? Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kedua. Nah, paham ya? Pembelajaran kedua sekarang membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikutnya. Sudah pernah membuat kalimat anak-anak? Sudah pernah diajarkan ya? Nah, sekarang membuat kalimat itu nanti dibuat kalimatnya ada berkembang biak, tumbuh, makanan, bernapas, dan bergerak. Nah, itu contoh, itu nanti dibuat ya kalimatnya, atau Sida kasih contoh dulu. Sida kasih contoh yang bergerak. Oke, yang bergerak contohnya adalah ayam bergerak dengan berjalan. Kalau membuat kalimat itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Subjek, tahu subjek? Subjek itu yang melakukan, itu namanya subjek. Predikat itu yang sedang dilakukan, dan objek atau keterangan itu keterangannya. Contohnya tadi ayam bergerak dengan berjalan. Ayam itu termasuk subjek, bergerak termasuk predikat, dan berjalan termasuk objek. Nah, itu tentang membuat kalimat. Nanti dikerjakan ya untuk membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Selanjutnya, anak-anak, kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk hidup, kita itu harus apa? Harus bersyukur. Nah, apalagi manusia, Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Karena kita yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lain, maka kita harus bersyukur. Caranya bersyukur itu bagaimana? Ya, caranya bersyukur misalnya kita menjaga kesehatan. Kita diberi kesehatan sama Allah, kita harus bersyukur dengan menjaganya. Kemudian misalnya kita dikasih uang, kita dapat rezeki banyak. Caranya bersyukur bagaimana? Bisa dengan caranya bersyukur, kita berbagi, atau kita yang lainnya, itu caranya bersyukur. Nah, bersyukur itu merupakan penerapan Pancasila, sila pertama. Nah, bunyinya apa sila pertama? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Sudah paham ya? Sudah. Sekarang penerapan sila pertama. Tadi sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya itu yang pertama apa? Penerapannya itu yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita itu harus percaya adanya Tuhan. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Perintahnya kita laksanakan. Perintahnya apa untuk umat Islamnya? Perintahnya sholat, ya perintahnya berbakti pada orang tuanya, itu harus kita laksanakan. Dan menjauhi larangannya. Mencuri, berbuat kasar, nah itu harus kita jauhi larangannya. Penerapan yang terakhir yaitu toleransi atau saling menghargai sesama umat beragama dan antar umat beragama. Nah, di sini toleransi dan saling menghargai. Berarti kita harus saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, antara umat Islam dengan umat yang lainnya, itu harus saling menghargai. Baiklah anak-anak, itu
bisa Usida jelaskan pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, belajar tentang lagu, ya, panjang pendeknya lagu, terus belajar tentang membuat kalimat, dan yang terakhir belajar tentang membuat kalimat, belajar tentang apalagi tadi, nilai tempat, ya, kita juga belajar tentang nilai tempat, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Makna sila pertama Pancasila. Baiklah anak-anak, mungkin itu yang bisa Usida sampaikan pada pagi hari ini. Di rumah jangan lupa tugasnya yang tadi, ya, nilai tempat sama membuat kalimat tadi, ya. Di rumah jangan lupa tetap belajar, sholat 5 waktu, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, Usida akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.